Hadirin mohon bertambah diri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan biar mendengar ulang. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tergantung padaku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minal iman, wala takun minal iman, innahu al-watan, ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, ya al-watan, minal iman, wala takun minal iman.
Baik, kepada Ananda Kirani ada? Ada Kirani nggak ada? Terus Rilinan nggak ada? Atar nggak ada juga? Agus Ada. ada. Sama Pak Ustaz, coba lagi deh. Ada di Salim. Ada juga. Baik, terima kasih. Terus Agus, ada Agus ada. Mana dia? Ada Vita. Ada Agus gede. Ada Lilis Hayana. Ada. Ananda Indah. Ada juga. Ananda Ihsan. Ananda Fauzan. Oke, Fauzan silakan. Oh ya. Oke. Fauzan tadi ya. Terus ada Sinta. Sinta nggak ada juga. Ananda Zia. Ya ada tenaga Fauzan. Baik, terima kasih. Terus Al-Karifi ada, oke, sama Ustaz deh. Terus Nadia nggak ada. Kemudian Dara tadi saling sama Ustaz ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya di rumah nggak ada. Lovima nggak ada. Maksudnya ada Afif. Oh iya Afif, ada Afif sih ada. Baik, yuk. Terima kasih. Terus untuk yang berikutnya nggak ada Ustaz. Nggak hadir. Disilakan ke ibu yang tadi, yang sisanya nanti tolong dikasihkan saja kepada adik yang tidak hadir. Titip. Ini ketua Majelis Taklim Walidaya. Nah, ketua Majelis Taklim Walidaya. Mohon ibu nanti disampaikan adik-adik kita. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Terima kasih. Nah demikian penyerahan kepada adik-adik yatim kita. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Ustaz Salim. Terima kasih. Santana kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Agus Tino, yang saya hormati para pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kelurahan Jamukti, Ustaz Waluyo, Ustaz Zahir, ada Nur, ada Ustaz Jabjuri. Yang saya hormati ini Kiai Haji Khalid, beliau pengurus Suriah NU Ranting Kelurahan Jamukti, Bapak Ketua RW 06 beserta para ketua RT yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, remaja masjid, ya, ahli kelas yang ganteng-ganteng nih, pimpinannya siapa sih? Ini belum kenal. Mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu
karena dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, segala keberkahan yang Allah berikan kepada kita, segala rezeki yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, kita semua tempat ini kita wajib bersyukur. Karena apa? Karena Allah telah tutupi keburukan-keburukan kita, sehingga Allah tidak melihatkan kejelekan-kejelekan kita. Kalau saja Allah buka keburukan kita, masya Allah kita ini bukan siapa-siapa, Bu. Ya, kita ini cuma casing. Ya, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kita ini? Kita cuma hamba Allah yang tidak punya apa-apa dan tidak kuasa atas apapun juga. Oleh karena itu kita wajib bersyukur sekali lagi. Dan sekali lagi ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah menutupi aib-aib kita. Ya, cek orang Pondok Ranggon mah saya teh haji, saya ini haji kata orang Pondok Ranggon. Ya, kenapa saya dibilang haji? Karena Allah tutupi aib saya. Tapi kalau Allah buka aib saya, mungkin ibu bapak tidak akan nyebut saya haji. Begitu juga kita semua. Ya, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditutupi aib kita maka kita terhormat. Begitu banyak contoh-contoh yang kita lihat ya sekarang zaman media, orang yang katanya terhormat, yang dipuja-puja, yang disanjung-sanjung, tiba-tiba Allah jatuhkan, Allah buka aibnya. Dalam sekejap orang itu hancur. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi aib-aib kita, yang telah memberikan rezeki, yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian yang begitu banyak dan luas. Ya. Dan tidak lupa pula kita selalu berselawat kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita selalu membaca sholawat kepada beliau. Itu tanda mahabbah kita, tanda rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil akhir insyaallah kita akan mendapatkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan, bantuan. Ya. Jadi spesial buat Rasulullah dikasih Allah memberikan pertolongan pada saat dia berwasiat. Oleh karena itu, yuk saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ya, kita tebalkan lagi iman yang ada dalam diri kita. Kita giatkan untuk ibadah kepada Allah. Kita makin rajin, ya, membaca sholawat, makin rajin melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang saya hormati, alhamdulillah kami salam dari Ketua TKM Al-Ustaz Abdul Rahman. Beliau kebetulan tadi siang ada yang meninggal, Pak Kiai, warga di RT 05. Bapaknya Ketua RT meninggal, bapaknya Ketua RT 05. Jadi beliau meminta di sana. Jadi mohon izin, tadi dia udah WA saya. Gitu. Mudah-mudahan kalau dia ada waktu bisa hadir di acara kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Kelurahan Harjamukti yang telah berkenan mengadakan acara di Masjid Jami Al Ikhlas Kabupaten Ranggung ini. Mudah-mudahan NU Harjamukti makin barokah. Ya. Pengurusnya makin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini mungkin buat orang Pondok Ranggon dan mulia ini agak kaget juga nih. Baru kali ini yang namanya di masjid ada nyanyi lagu Indonesia Raya, kan gitu, ya kan? Ada lagi tadi nyanyi lagunya apa tuh? Yang Allah, ya. Jadi gini, biar saya jelasin sedikit. Itulah tradisi NU, ya. Itulah tradisi NU. NU itu kalau ngadain acara, dimanapun tempatnya, dia selalu pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya. Yang kedua, dia itu menyanyikan lagu yang lolotan. Yang lolotan itu sebagai rasa mahabbah, rasa bukti tanda cinta kita kepada tanah air. Ya, itu. Jadi makanya tadi ada diakhiri dengan yel-yel, siapa kita NU, siapa kita NKRI. Jadi memang seperti itu. Itulah, jadi bukan kok ini beda gitu ya. Biasanya kan kalau acara habis maulid, ceramah kan gitu nih. Tapi kok ini segala ada nyanyi Indonesia Raya, terus ada lagi tadi ada selebaran itu kertas-kertas yang diberikan itu ada lagu namanya Ya Lolotan itu lagunya NU ya, lagunya NU itu sebagai bukti mahabbahnya orang-orang NU kepada tanah air Indonesia ya. Jadi itu sedikit pencerahan ya, jadi tentang kenapa kok tumben-tumbenan ya, yang jelas mau kaget besar gitu. Oh tumben ini di masjid ada nyanyi lagu Indonesia Raya gitu. Jadi itu kalau datang kayak barangkali itu pendahulu kita akan datang. Sekali lagi saya atas nama pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Pondok Ranggon, juga atas nama pengurus lingkungan RW 06 Pondok Ranggon, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam kesempatan ini mungkin ada kekurangan, penyambutan dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada pengurus NU, sehat selalu, banyak rezeki dan mudah-mudahan NU di hati masing-masing berubah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sama kita dengarkan yang disampaikan oleh Bapak Haji Jadi yang wakil DKM. Ingin mengucapkan terima kasih, dan juga sebelum ini tadi beliau mengatakan bahwa kita bisa ada di sini karena malu, karena Allah nutupin air kita. Kalau Allah buka kita malu keluar rumah. Betul nggak Bu? Oleh karenanya buah kue ini buah markisa, buah paya matang pohon. Hidup ini kita menjalani takdir yang kuasa. Kita sebagai manusia hanya menjadi ternak. Insya Allah mudah-mudahan kita semua nanti ada di dalam hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua MWC ya, NU kepada Muhtaram Kiai Haji Ahmad Firdaus Sekira. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalah thumma taba min ba'di wa aslaha annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa liwalidina wa limasyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin mukarramin dan mahmumin yang sama-sama kami hormati, khusus Ketua
pengurus Nahdlatul Ulama baik di tingkatan kecamatan sampai tingkat ranting dalam rangka malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Istimewa. Semoga pengurus senantiasa diberikan kemudahan di dalam mengemban amanah dan diberikan kemudahan dari segala urusannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang kami hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Harjamukti, yang pertama Roy Surya, Bapak Ustaz Khalil Supiana, kemudian yang kami hormati beserta jajaran pengurus Surya yang lainnya, Ketua Tanfiziyah ranting Kelurahan Harjamukti, Bapak Ustaz Haji Agus Sabito beserta jajarannya, dan juga hadir malam hari ini Ketua Tanfiziyah dari Kelurahan Tugu, Bapak Ustaz Sobarulain, dan juga pengurus ranting yang lainnya mungkin dalam perjalanan. Mudah-mudahan semua pengurus senantiasa diberikan sehat walafiat dan juga keberkahan. Dan yang kami hormati Ketua RW 06 dan juga mungkin Ketua RT, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, hadir dan hadirat, yang mudah-mudahan semuanya berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami mungkin tadi disebutnya sambutan, jika ada santunan, jika banyak juga anak muda, saya mengambil dari kitab Kisah Berikan. Ini ada satu kisah. Ada satu kisah di mana ada satu kampung, ya, itu seseorang yang dia terkenal dengan tingkah lakunya jelek. Kalau bahasa kita, ya, kalau bahasa kita gak onang lah, itu gak ada kerjaan yang baik-baik dah. Sholat kagak, kemudian tukang mabuk dan sebagainya. Dia orang kemudian meninggal. Ketika meninggal, ya, karena bejatnya dia orang, satu pun kagak ada yang mau mandiin, kagak ada yang mau mengkafani, dan gak ada yang mau menyolati. Coba bisa kita bayangin, sejelek-jeleknya misalnya di kampung kita ada orang yang mungkin dia, mohon maaf, tukang mabuk, kemudian sholat juga kagak, pas mati mah kira-kira kita mandiin kan? Kita mandiin, kita kafani kan, kita sholati. Ini ada orang karena mungkin, ya, udah keterlaluan banget, ya, sampai tidak ada satupun masyarakat yang mau mandiin, yang mau mengkafani, bahkan nggak ada yang mau melatih. Yang benar nih orang. Akhirnya apa? Istrinya dia harus nyewa 4 orang. Buat ngapain? Buat mandiin, ngapain. Kemudian kan kalau diangkat kan pakai keranda, nggak mungkin 3 orang. Makanya yang disewa 4 orang. Nah, kalau 3 orang tuh gimana? Jomplang, apalagi 2 misalnya. Berabe lagi, makanya 4. Ya, 4 orang. Selesai dimandikan, kemudian dikafani. Setelah dikafani, kemudian dimasukin keranda lah, ya, dimasukin keranda, kemudian disolati. Setelah disolati ini masyarakat gak ada yang mau datang, ya. Tapi ada seorang ulama di gunung, dia harus turun. Dia turun kemudian menghampiri tadi orang yang tadi mati, yang terkenal akhlaknya jelek, mabuk dan sebagainya, ya. Dia datang kemudian dia sholatin tuh mayit. Nah, kabar ini kemudian terdengar oleh masyarakat. Ada kiai gede nih, kok nyolatin si pulang? Kan pulang orang brengsek. Pak, masyarakat ikut semuanya nyolatin.
Udah disolatin dah tuh, kemudian apa? Di masyarakat ya terheran-heran nanya kan sama guru besar, Kiai. Mohon maaf, ini kan pulang kan emang akhlaknya kan bagus. Kerjaannya ya tidak mabuk dan sebagainya. Kok Kiai sampai mau turun gunung ya menyolati, sedangkan aja ogah. Apa jawab Kiai? Wahai masyarakat, semalam saya mimpi. Ketika mimpi, kemudian ada suara yang membisikkan kepada diri saya, ya Abdullah, irji ila fulan min fulan wa salli. Wahai hamba Allah, nanti kamu ya pergilah ke fulan bin fulan, kemudian sholatin tuh dia. Ya, saya datang nih, saya sholat. Terus gara-gara apa? Kiai, itu dia. Saya juga nggak tahu. Kalau kita pada nanya juga nggak tahu nih. Kalau gitu yuk sama-sama kita tanya dirinya. Ya saya dipanggil tuh Pak, dipanggil. Neng, sini Neng. Ada apa Kiai? Ini pada nanya nih, suami ente punya akhlak, ya punya amalan apa? Kok sampai saya mimpi semalam saya sudah nyolatin nih suami ente. Padahal masyarakat tahu di sini suami ente telah mabuk dan akhlaknya juga bagus. Jawab sang istri, wahai Kiai, wahai masyarakat, saya juga tahu ya suami saya sebagaimana kalian tahu. Ya malah memang dia sudah keluar, mabuk dan sebagainya. Kata Kiainya, coba pikirkan, nggak mungkin suami kamu tak punya amalan, nggak punya ibadah yang bikin Allah ridho, yang bikin Allah senang. Coba ingat-ingat dah. Ingat-ingat Pak, apaan ya kira-kira? Suami saya memang tiap malam nguyuran ya. Kalau di sini kan kadang ya kali ya, ada yang ke bos kambing, ada yang ke tempat pemancingan, ada kan ya, kali 5 kali kan. Ya, kemudian ingat-ingat tuh sama istrinya. Wah ingat dia, Kiai, ada apa? Saya ingat ini, suami saya emang kalau keluar, ya, kemudian dia nongkrong, kemudian dia mabuk emang. Cuma dia kerjain. Ketika menjelang subuh dia sadar, ya, itu dia ganti pakaian. Pakaian dia buat mabuk dia lepas. Kemudian apa? Ya, dia mandi, dia wudhu. Dia wudhu kemudian dia sholat subuh. Habis sholat subuh kemudian ya dia balik lagi, dia ganti pakaian, balik lagi ke tempat mabuk. Kira-kira kita dapetin gini orang sekarang begitu, mabuk, sadar, berhenti karena memang waktu subuh, kemudian dia mandi, kemudian dia sholat subuh. Kira-kira ada nggak? Yang begitu? Kayaknya kan nggak ada, mustahil ya. Mabuk aja, udah kan begitu ya. Ini orang keren juga nih Pak. Ya, mabuk pas lempengan aja, ya dia memang sadar, kemudian dia sholat. Ini saya di antara ini ada kita nih ya, kita bisa coba lihat ini. Ya, babnya tentang ini menyantuni anak yatim. Apalagi kata istrinya ada yang kedua. Yang kedua dia pernah ya setelah mabuk dalam keadaan sadar dia bermunajat kepada Allah, kemudian sampai meneteskan air mata. Ya Allah, ya tempat mana yang paling layak untuk aku nanti dihuni ya dari neraka jahanam. Dia udah pasrah Pak Bu, keren nih. Dia udah pasrah, dia tahu kalau dia memang ahli maksiat, ahli neraka. Enak Pak, pasrah dah ya Allah, mau ditaruh di mananya silahkan dari neraka jahanam. Tapi bentuk pasrahnya itu sebetulnya dia ada penyesalan, ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Bu, yang mahal itu sebetulnya bukan maksiatnya kemudian tobat, bukan. Ya Allah gerakan hati tersebut, orang tersebut dia ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu juga Pak Bu ya, ada dalam kitab Tanbihul Qabil itu, ya ada orang yang dia masuk surga padahal dia tidak sedikit pun berbuat baik. Bayangin, di babnya tentang rahmat Allah yang begitu luas, ya karena ini orang Pak yang dia nggak pernah berbuat baik sekalipun masuk surga gara-gara ketika dia mau mati dia wasiat sama anaknya, kalau bapak
nanti mati, ya tolong jasad Bapak dibakar. Anaknya kaget juga nih, lah kenapa dibakar Pak? Bakar. Kemudian bagi dua, yang satu taburin ke laut, yang satu di daratan. Mati juga nih orang. Ketika mati, kira-kira nih anaknya laksanain nggak wasiat begitu? Kalau zaman sekarang mungkin masih kagak kan yang bikin-bikin juga ya. Tapi karena memangnya wasiat dibakar juga ulamanya, akhirnya dilempar di lautan, yang satu di daratan. Singkat cerita nih orang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertanya, "Mada fa'al?" Kamu berbuat seperti itu kenapa ini? Ya. Mada fa'al? Apa yang membuat kamu itu berbuat seperti itu? Kamu harus membakar dirimu. Kata orang tersebut, "Makhafatukallah, ya Rabbi. Saya takut kepadamu, wahai Tuhan." Nah, gara-gara takut ini, ya Allah Subhanahu wa taala ya itu mengampuni orang tersebut. Sama dari kisah yang pertama tadi, karena ada rasa takut penyesalan dia nangis. Jawab sang istri untuk yang kedua. Yang ketiga kata istrinya, "Kiai, tak ini mungkin. Suami saya yang di rumah kami itu nggak pernah kosong dari satu atau dua anak yatim." Nah ini hebat nih. Bahkan suami saya lebih memperdulikan, lebih memprioritaskan anak yatim dibanding anaknya sendiri. Kata kiai yang masyarakat, boleh jadi ini orang yang terlihat di masyarakat ya gak bagus, akhlak jelek, ternyata masih ada amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho dan menurunkan rahmatnya kepada orang tersebut. Ya alhamdulillah nih ya Ketua Ranting Bapak Ustaz Haji Agus Sarjito saya kenal beberapa tahun yang lalu ya, dan juga teman-teman di Ranting ini bukan tiap bulan, bahkan tiap minggu kali ya ada perkumpulan begini, kemudian mengadakan santunan anak yatim. Ini luar biasa. Mudah-mudahan pengurusnya semua ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ya kita berkumpul dalam rangka malam atau disebut dengan Lailatul Ijtimah. Kalau di Nahdlatul Ulama itu Ijtimah itu malam perkumpulan, kumpul seperti ini. Siapa aja yang kumpul? Kita semua nih, para pengurus di tingkatan kecamatan. Kebetulan ya saya sebagai ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Cimanggis, nama saya Ahmad Firdaus, tinggalnya di Mekarsari, Jalan Raya Bogor. Gampangnya dulu ya ada genggong tuh, sekarang udah mati genggongnya. Nah di situ samping genggong, sampingnya lagi ada bubit, ada bubet. Nah bubet di situ ada rumah sakit sekarang Setia Bakti. Nah belakang itu saya di situ tinggalnya. Ya. Kemudian banyak teman-teman saya juga di pengurusan tingkat kecamatan. Dan ini alhamdulillah yang di depan Bapak sekalian adalah pengurus dari Ranting Harjamukti. Maka malam ini sebenarnya adalah wadah untuk bisa kita silaturahmi, saling menyapa, saling kenal. Karena kalau kagak kenal katanya kagak sayang. Apalagi misalnya juga ya ada mungkin yang nggak tahu NU itu apa. Ada yang bilang Nahdlatul Udud lah, ada yang bilang nasi uduk lah, apa gitu ya. Nahdlatul Ulama, NU itu Nahdlatul Ulama. Nahdoh itu kebangkitan para alim ulama. Siapa yang mendirikan? Hasan Asy'ari yang sekarang ya dinobatkan dia kemarin juga sebagai bukan hanya ulama tapi juga pejuang bangsa. Kemudian mendirikan pesantren Tebuireng. Banyak urusan-urusan sana, kemudian khidmat di Nahdlatul Ulama. Kenapa harus didirikan Nahdlatul Ulama? Dari dulu sampai sekarang kehadiran Nahdlatul Ulama adalah untuk yang pertama membentengi paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gampangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu empat mazhab kalau kita Indonesia yaitu membaca Imam Syafi'i. Yang ada Imam Syafi'i. Cirinya apa? Gampang. Kalau subuh kemudian di rakaat kedua setelah ruku
baca kunut. Ada tuh udah gitu aja dah. Ya, saya kagak tahu di sini suku kunut atau kagak. Kunutnya alhamdulillah. Itu ajaran ulama kita dulu. Cuma kadang sih suka heran juga ya. Ini imam lupa kunut, makmum kagak ngikutin, satu pun kagak ada tuh yang salah sujud sahwi. Ya, sebenarnya kalau dalam fikih mah, misalnya imam lupa nih, ketika imam lupa udah salah, makmum loh. Nah, tadi kan kita nggak baca kunut, ya. Nah, makmum boleh tuh, dia sujud sahwi. Ditanya misalnya sama imam, lah, kenapa ini sujud sahwi? Imam tadi ente lupa, kita semua kagak baca kunut, maka saya sujud sahwi. Karena memang dalam mazhab Imam Syafi'i, yang kalau sekiranya ada orang yang dia tidak mengerjakan atau meninggalkan kunut, maka dia harus sujud sahwi. Nah, itu ajaran ulama-ulama kita, ya, dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena begini, ibu bapak, pada zamannya pada saat itu gerakan-gerakan Wahabi, ya, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sampai kini hari pun juga gerakan itu masih kuat. Yang tidak sesuai dengan Quran, yang tidak sesuai dengan hadis, itu dianggap bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Ini paham, kelihatannya bagus nih Pak Bu. Saya ada dapat kitab Pak Bu, itu 4 jilid, pegangan orang-orang Wahabi. Yang karena saya kebetulan punya teman, dia ngaku, saya kok pas ngaji di satu firqah, satu golongan, kok nggak sesuai dengan yang saya dapat waktu kecil nih, dan wajib dia beli. Ya, kemudian diskusi sama saya, coba saya cek dulu kitabnya, ada 4 jilid. Pas saya cek, Pak Bu, Masya Allah, itu kitab pertama tidak ada marjinya, nggak ada misalnya ini ya ngambil dari kitab mana, Al-Qur'annya ayat berapa, hadisnya ngambil dari Sahih Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Ahmad, nggak ada tuh marjinya, nggak ada, pokoknya polos. Satu. Kemudian yang kedua, ya, tidak ada penyusunnya, tidak ada pengarang kitabnya. Saya bilang ini fotokopian bahaya benar nih. Jadi nggak ada yang tanggung jawab tuh. Kemudian yang ketiga, itu Al-Quran dan hadis tidak disarang, tidak dijelaskan menurut pendapat-pendapat ulama-ulama. Jadi serampangan tuh Pak. Dalam menafsirkan ayat, ya sesuai dengan gurunya masing-masing. Hadis pun juga sama begitu. Apa? Saya bilang udah kalau itu keluar. Ya keluar. Ini bagaimana kita bakar? Jangan dibakar. Itu buat ahli aja. Ya lumayan nih buat referensi. Kalau nanti kalau ada debat dan sebagainya, saya bisa menghubungi. Alhamdulillah ada. Saya pernah juga ketemu dengan aliran Syiah. Ya saya ngaji setiap Sabtu subuh, ya di daerah Mekarsari. Saya talim. Kemudian saya bilang begini, kalau kita cinta sama Nabi, ya cintailah orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Dalam hati saya, ini pasti nanti ada yang nanya nih. Kebetulan memang ada orang Syiah, ya lulusan S2 langsung dari KUM Iran Pak. Habis talim yang saya, dia nanya, ya dia nanya tentang tadi. Itu bagaimana tadi itu? Ya, harus sepakat tuh. Kita kalau mencintai Rasul, ya cintai juga orang-orang yang dicintai Rasul. Kan antum kan, antum melaknat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman. Yang antum muliakan cuma Sayyidina Ali. Kalau begitu, seolah-olah antum menyalahkan Rasulullah, seolah-olah Rasulullah kagak becus milih teman. Wow, dia diam betul. Saya kasih analogi lagi. Mohon maaf, kalau kita cinta sama seorang janda, jangan ibunya doang, cintai juga anaknya, kan begitu ya. Nah sama, cinta dengan Rasulullah, cintai juga orang yang dekat, orang yang cinta dengan Rasulullah, atau orang yang dicintai oleh Rasulullah.
Bahkan Nabi sampai bilang seandainya ada Rasul setelah aku, engkau ya sudah Abu Bakar Siddiq. Kata ini nih teman saya, oh itu nggak ada tuh, ada di Bukhari. Saya bilang itu. Ternyata Pak, ya orang-orang Syiah dia tidak memakai hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Marjinya aja udah beda. Oh ya udah kalau begitu mah. Ya, jadi ada dua kekuatan besar yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama gerakan Wahabi, ya. Kemudian yang kedua yaitu Syiah. Seolah-olah memang bagus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita tidak pernah lari dan mencari Al-Quran. Maka prinsip kita kalau dalam beragama ada Al-Quran, ada Al-Hadis, kemudian ada ijma, ada kias. Udah nggak jauh. Makanya selamat Pak Bu kalau sekiranya kita ikut ulama kita. Kenapa? Hebatnya di Nahdlatul Ulama, silsilah guru kita jelas. Karena al-Islam minad din. Bapak ya kalau misalnya belajar pakai buku doang, ya pakai buku doang. Kalaupun alim, ya kata ahlul ilmi, ya orang yang dia belajar langsung dari kitabnya saja tanpa ada ketemu dengan guru, maka ilmunya ada. Ya boleh baca dan sebagainya di YouTube silakan juga, tapi tetap kita harus punya guru yang kita ketemu langsung, musyawarah, sodron dan sodrin, dari dada guru ketemu dada kita, dari mulut guru langsung. Ada nanti Pak kalau dalam kajian tasawuf itu yang disebut dengan wiyudot. Wiyudot itu begini, ini kan gelas nih Pak. Maaf, ini gelas kan ada air. Kemudian ini udah penuh nih. Kita siramin lagi tuh. Kita isi air. Kira-kira tumpah nggak? Nah, tumpahan itu yang disebut dengan wiyudot. Ketika kita mendapatkan ilmu dari guru kita, kemudian berhasil di masyarakat, kemudian dimuliakan dan sebagainya, bukan karena kita. Karena kita kelimpahan daripada tadi ya percikan atau wiyudot dari guru kita. Guru kita pun juga sama. Ketika beliau dimuliakan, beliau pastinya akan dapat percikan atau wiyudot dari guru kita. Terus nyambung sampai baginda Rasulullah SAW. Maka saya Pak, saya pun juga masuk ke ulama ini sekitar baru 5 tahun lebih lah. Sebelum saya masuk, saya nanya guru saya dulu. Kebetulan saya punya guru di daerah Bogor. Ya, saya nggak sebutin karena di searching di internet juga ada. Karena memang beliau juga memang seorang mursyid. Saya tanya, Kiai, saya pengen khidmat masuk di Nahdlatul Ulama. Apa jawab guru saya? Kalau buat Nahdlatul Ulama jangan pikir-pikir, maju, masuk. Gitu. Kenapa? Karena guru akan, karena memang orang Sunda semuanya itu adalah dari Nahdlatul Ulama. Baik, insya Allah barakah dunia dan akhirat. Udah saya masuk Pak sampai hari ini. Maka sekiranya kalau ada orang sini yang misalnya dia masih ada ragu-ragu dan sebagainya, ya coba tanya ke gurunya. Kalau umpama Pak saya harus katakan hari ini, saya pernah ditanya baru beberapa hari yang lalu. Saya harus jawab. Kenapa sih RU itu kayaknya tuh suka ngajarin benci apa habaib? Kan begitu ya. Ini kan lagi rame nih. Saya jawab. Nah dulu, coba siapa sejarahnya yang dulu mengajarkan untuk memuliakan, untuk menghormati, untuk duduk bareng para habaib. Gus Dur, bapaknya waktu itu, dia ibunya bahkan sering isi di kuitang. Ya, artinya apa? Bahwa yang pertama kali justru yang memberikan dan yang menyuruh untuk kita memuliakan Zuriyatul Rasul, ya atau habaib di Indonesia adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Maka dulu Pak, ya mungkin Bapak bisa melihat tahun 80-an itu antara kiai-kiai Nahdlatul Ulama dan habaib itu enak duduknya dong. Dan mereka juga satu dengan yang lainnya saling menghormati, akhlaknya juga mulia. Saya bilang begitu. Kalau sekiranya ada gerakan-gerakan yang mungkin ya dianggap tidak menghormati para habaib, nah berarti dua-duanya harus saling introspek.
terinfeksi. Jangan-jangan kita mendapatkan fitnah di antara kita masing-masing. Ya, habaib pun juga yang punya fitnahnya sendiri, kita pun juga punya fitnah kita sendiri. Artinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya siapapun dia, maupun habaib atau non habaib, zuriatul rasul ataupun non zuriatul rasul, yang kita lihat adalah yang pertama adab, yang kedua ilmu, yang ketiga amaliyahnya pas apakah enggak dengan ilmunya. Karena banyak orang yang berilmu enggak punya adab. Terbegitu. Coba misalnya ada orang alim atau mungkin orang soleh, alim mau soleh beda juga. Ya, orang soleh sering malam tahajud dia, puasa siangnya, tiap hari begitu. Tapi kalau ketemu orang nggak negur, kira-kira kita ngomong gini kan, nah itu orang jalan aja ya. Padahal dia ahli puasa, ahli sholat malam untuk sering. Atau ada orang yang pulang haji, dimuliakan, ya dia lewat rumah kita, boro-boro misi atau salam dan sebagainya, kita akan ngomong gini, Pak Haji doang salam, karena jalan kagak misi tuh. Orang pertama kali akan lihat akhlaknya. Karena kalau dalam kita tampil muktarin kan begitu jelas di situ. Ya, orang yang nggak punya akhlak seolah-olah dia punya ilmu. Bahkan terakhir statementnya, orang yang nggak punya akhlak seolah-olah dia kagak punya agama. Coba bayangin, nggak punya agama. Maka lihatlah seseorang yang pertama akhlaknya. Kita harus hormat sama orang yang akhlaknya mulia. Yang kedua, kita hormati para alim ulama. Alim ulama mohon maaf ya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani apa? Al-jahilu al-dunya wa ikana 'alim wal 'alimu habibullah wa ikana fasirah. Ada dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang bodoh itu adalah musuhnya Allah kalaupun dia ahli ibadah. Sedangkan orang alim itu adalah kekasih Allah kalaupun dia fasik. Ya, ada orang alim kan juga masih suka berbuat dosa, ya berarti muslim fasik. Kalaupun alimnya wajar nanti yang kata ulama-ulama, orang-orang alim, ulama-ulama yang dia sedikit keliru, nanti sama Allah dengan ilmunya akan diluruskan kembali. Sedangkan orang bodoh, ahli susah. Ya susah. Apalagi orang bodoh ngaku pinter, ada lebih marah lagi tuh Pak. Yang lebih marah lagi. Itu yang kedua yang harus kita muliakan. Yang pertama orang yang punya adab yang bagus, kemudian yang kedua punya ilmu. Yang terakhir adalah orang yang amalnya sesuai dengan ilmunya, dan ini yang susah. Ya sama, saya pun juga begitu. Karena nanti bagaimanapun yang saya ucapkan ini pun juga sama Pak. Nanti di hari kiamat Allah akan tanya, kamu ngomong di depan orang ini yang ngomong itu udah dipraktekin apa belum? Kan begitu. Ya, gak gampang jadi sebenarnya orang yang megang untuk ceramah atau apapun. Kenapa? Karena yang keluar dari mulutnya, ya dia akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada di dalam kitab yang lain, nanti yaumul kiamat. Ini sebenarnya buat orang yang suka memprovokasi atau yang disebut dengan provokator. Yaumul kiamat nanti anggota tubuh yang paling sadis, yang paling berat untuk menerima azab Allah adalah mulut. Sampai mulut protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa saya harus disiksa, diazab sebegitu besar, sebegitu berat dibanding anggota tubuh yang lain? Tangan gagal, kaki gagal, kepala dan sebagainya. Kenapa harus saya? Kata lisan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena darimu keluar kata-kata yang menyebabkan ya satu dengan yang lainnya itu melakukan pertumpahan darah. Karena darimu keluar kata-kata yang mereka itu sehingga saling menginjak-injak harga diri. Itu kan khusus buat orang-orang yang provokator, ya. Artinya memang kalau pengen selamat, ya kata ulama-ulama sufi juga di akhir zaman, ya as-sufi itu banyak diam. Bahkan Nabi bilang, ya ada amalan yang lebih mulia dari sholat sunnah.
dari zakat, dari puasa, kemudian dari sedekah dan sebagainya, bahkan haji itu sendiri. Apa as-sukutu? Yaitu diam. Yang di sini lebih baik ketika kita diam dibandingkan kemudian kita keluar, kemudian kata-kata itu justru malah memfitnah dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah ajaran-ajaran ulama-ulama kita ya yang beralihkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena bagaimanapun ulama-ulama kita mengedepankan bagaimana ukhuwah Islamiyah kita tetap utuh. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah, nah kita ada nih sama muslim ya, tapi mau susah sih Pak ya. Kita jangan kena ada yang tidak paham atau tidak aliran. Kita masih sama ajarannya suka ini hati ya. Suka apa ya? Ada salah nilai dikit aja. Ada ulama sufi Pak ya, biasanya sholat malam tuh pokoknya lancar. Satu ketika beliau nggak bisa sholat malam 40 malam. Nggak bisa sholat malam, sholat tahajud 40 malam. Kemudian apa? Beliau introspeksi diri, istighfar, ketemu kesalahan. Ditanya sama saya, kenapa engkau? Katanya nggak bisa sholat malam selama 40 malam. Wahai muridku, aku nggak bisa sholat malam selama 40 malam gara-gara aku pernah jalan. Aku lihat ada orang dia doa nangis. Pas lagi nangis, hatiku ngomong gini. Riya begitu. Riya gara-gara itu ya Allah menunggu ya tidak bisa bangun selama 40 malam. Ini kan urusan hati Pak. Padahal ada diucapkan hati doang. Karena mungkin sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja salah dalam hati Allah hukum. Ia tidak bisa sholat malam. Nah itu Pak, memang agak susah juga untuk menjaga hati. Tapi bagaimanapun sekiranya kalau kita lihat ada yang beda, ya tinggal bagaimana kita mengukur dengan ilmu kita dan dengan akhlak kita. Karena kalau seperti itu, ya yang jelas kita kalau tidak, ya jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kalau saya suka bilang ke murid-murid saya, kalau kita nggak bisa menyenangkan orang lain, nggak bisa membantu orang lain, minimal jangan menyakiti anak-anak nih yang masih muda, yang masih kecil-kecil, sama orang tua masih hidup, ya. Kalau nggak bisa membantuin orang tua, nggak bisa jadikan orang tua, minimal jangan bikin kecewa orang tua. Kenapa? Manusia keramat nggak ada lagi dan kecuali orang tua. Tak ngerasain kalau orang tua udah kagak ada. Kita juga demikian Pak. Saya tutup mungkin. Saya tutup. Ada seorang kiai, ya. Sekarang jadi lokasi derajat yang mulia Pak. Beliau punya telepon, punya pesantren, punya anak buah, punya mobil, rumah mewah dan sebagainya. Saya tanya kiai, rahasianya apa? Dia bisa seperti ini? Nggak jawab. Saya tanya sama Fadimnya yang memang udah berpuluh tahun ngikutin beliau. Fadimnya saya tanya namanya Munawir. Ustaz, apa rahasia itu kayak sampai mau tahu? Iya, beliau sesibuk-sibuknya, sehebat-hebatnya acara penting, tapi kalau ditelepon ibunya, ya, misal telepon ibunya lagi rapat nih Pak, atau lagi ceramah nih Pak, lagi ceramah, ditelepon ibunya, gitu kan, kalau udah gede, udah dibuka jadi kiai, gitu, nah dipanggil namanya, ya namanya, lah, gimana kabarnya, sehat ibu, gitu. Oh ya udah, ibu cuma pengen nanya kabar kamu bagaimana, iya ibu, itu tuh Pak, telepon ibunya, hari itu juga nggak pakai nama berangkat ke Jawa, nemuin ibunya. Sampai hari ini sehingga ini yang susah nih, lagi meeting penting ditinggal, lagi ceramah segala macam ditinggal. Kalau udah urusan orang tua terutama ibu, ya beliau nomor satu kan. Dan saya lihat langsung sendiri masih hidup orangnya, bahkan umurnya sekarang udah 75 tahun Pak, masih gagah. Saya bilang penting orang dapat keberkahan dari orang tua. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan barokah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta Allah berikan kita keselamatan,
fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma in kunta katabtana fi ahli sa'ati fa'athbitna fihi wa in kunta katabtana fi ahli syaqawati fa'athbitna min al-asqiya wa athbitna min as-su'ada fa innaka tahkum ma tasha wa tasmata wa innaka ummul kitab. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man ahbabta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ma syaa Allah la quwwata illa billah. In aqta wa arham wa tanqatu syai'in min adwarallahi ya Allah. Ini semasa fi hali udati ya Allah. Ada tilatu bajaru wa la tunjiru ka babillahi wa ka babillahi subhanallahi wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini sudah mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah acara yang selesai. Saya atas nama pengacara sekali mengucapkan terima kasih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.